Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu. Apakah nanti ya koalisi perubahan gagal atau apa begitu ya? Mungkin yang disodorkan itu adalah cawapresnya itu adalah AHY di situ begitu kan. Kalau bukan AHY maka bisa saja Partai Demokrat tidak mau begitu ya. Ini Partai Demokrat pikirkan opsi lain jika tak ada deklarasi capres cawapres di Juni. Artinya apa? Artinya apakah ini benar atau tidak begitu kan ya? Karena pada hakikatnya kan masih nunggu siapa capres cawapresnya begitu kan ya. Ini kan strategi dalam politik sebenarnya begitu ya. Nanti kalau semisal Partai Demokrat keluar misalnya ya, maka kemungkinan besar maka Anies gagal untuk menjadi calon presiden ya. Tetapi Partai Demokrat punya dampak karena sudah ya menandatangani piagam, terus kemudian piagam komitmen itu, terus kemudian ya mendeklarasikan dan mendukung sepenuhnya kepada Anies Baswedan, dan bahkan masalah cawapres diperserahkan kepada Anies Baswedan. Kalau tiba-tiba keluar, maka kemudian itu menjadi dampak kepada presidensial atau parlementer ya, di parlemen nanti begitu ya. Itu menjadi catatan penting di situ begitu kan. Tetapi Anies AHY itu saya rasa kuat begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Partai Demokrat pikirkan opsi lain jika tak ada deklarasi capres cawapres di Juni. Wah, sangat luar biasa begitu ya. Nasdem, Demokrat, dan PKS segala usung Anies ya, sengaja usung Anies walaupun sadar Anies hanya capres penggembira. Mereka berharap dengan adanya 3 capres maka akan terjadi putaran kedua, maka saat itulah partai mereka akan jadi rebutan, akan punya posisi dalam tawar-menawar dukungan. Bisa saja seperti itu begitu. Mungkin di putaran kedua ini akan kembali lagi, tidak lagi membicarakan masalah soal Anies Baswedan, tetapi masalah bagaimana partai itu bergabung di situ begitu ya. Ya pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi Partai Demokrat keluar ini menjadi satu contoh bahwa komitmen itu tidak ada lagi begitu kan ya. Tetapi saya rasa perkembangan politik itu sangat menarik begitu ya. Yang beritanya tidak ada sama sekali menurut saya pribadi itu adalah dari Pak Prabowo begitu. Tetapi dia tetap populer begitu ya. Maksudnya dalam pendukung-pendukungnya ya tidak ada celah kepada mereka begitu. Yang paling intens sekali itu adalah pendukung Pak Ganjar, pendukung Pak Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Partai ya ketum ya kadernya buzzer. Ini banyak sekali ya pro dan kontra di sini begitu ya. Andi Arief tak usah cemas ya, polling Anies AHY masih yang tertinggi ini. Punya partai posisi ketum. Loh, kok cuma dijual murah? Ini banyak sekali. Kalau memang keluar di situ ya, maka Anies Baswedan bisa saja gagal di situ begitu. Kecuali Pak Erlangga menjadi wakil begitu ya. Katanya peluang Agus AHY ya besar untuk menjadi cawapres. Kok sekarang jadi plan ya? Gini Demokrat, apa ini pertanda kalau Demokrat akan bubar ya? Apalagi ngomong si Andi Arief ya, gigi aja dia belum tumbuh, apa maksudnya ini begitu ya. Jadi begini, artinya kalau Partai Demokrat itu keluar, maka kemungkinan besar Anies Baswedan tidak bisa saja gagal begitu kan. Tetapi berupaya bagaimana wakilnya sosok itu begitu. Bisa saja kalau Pak Prabowo nanti mengambil si A misalnya ya, bukan si Muhaimin, maka Muhaimin akan pindah kepada Anies Baswedan. Bisa saja menjadi wakil juga begitu kan. Sekarang kan tidak menentu, soalnya KIB itu sekarang itu kan sudah pecah begitu kan, maksudnya sudah bubar begitu. Gampang sekali koalisi perubahan itu mengambil salah satu calon yang kemudian yang ditawari itu wakil, bisa saja seperti itu begitu ya. Udah dibilang kalau Anies tak akan memilih AHY, jadi wakilnya karena ada pikiran lain yang lebih menjanjikan. Ya kalau masalah soal itu ya wallahualam, tetapi mari kita baca dalam dalam strategi politik hari ini sebenarnya tidak harus tergesa-gesa karena ini adalah wakil begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini beritanya ya. Partai Demokrat pikirkan opsi lain jika tak ada deklarasi capres cawapres di Juni. Ada apa begitu kan? Ini kan sangat menarik, bukankah ini sudah menjanji komitmen menandatangani itu begitu ya.
Pertanda Partai Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas karena pasangan Capres dengan Cawapres Koalisi Perubahan tidak kunjung dideklarasikan. Demokrat pun memikirkan opsi lain jika deklarasi tak juga dilakukan hingga Juni 2023. Kenapa begitu? Padahal Cawapres itu kan strategi dari akhir. Kalau dari awal ditentukan begitu, maka kemudian ini kan menjadi gampang untuk dalam strategi membacanya begitu kan ya. Mungkin hipotesanya soal koalisi. Kalau koalisi segera terbentuk, maksudnya capres-cawapresnya deklarasi. Kalau menurut survei Kompas ini ada kemungkinan Partai Demokrat dan pendukung koalisi perubahan akan naik. Tapi juga masih hipotesa yang mengandaikan bahwa itu adalah kontail efek ya. Kata Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan ya. Andi Arief juga merespon soal Demokrat ya turun versi Litbang Kompas. Artinya begini, jadi jangan terlalu tergesa-gesa dulu karena memang ini kan adu strategi sebenarnya begitu ya. Ya, Partai Demokrat menurut saya pribadi ya sebenarnya sudah baik begitu kan. Maka kemudian jangan tergesa-gesa dulu kalau dalam hal ini begitu. Karena ini kan membangun bangsa bersama-sama. Kan begitu logika kita begitu. Masa seorang cawapres harus untuk membangun bangsa kita, harus JB dan membangun bangsa kita. Tetapi ini kan koalisi perubahan kan butuh menang begitu. Bukan butuh cawapres yang kemudian siapa yang disodorkan di situ begitu. Jadi ini kan menarik begitu ya. Andi Arief menyebutkan pihak memberi target agar koalisi perubahan deklarasi di bulan Juni 2023. Menurutnya, Demokrat akan memulai memikirkan opsi lain jika tak kunjung ada deklarasi seperti itu. Ya, kalau ancam-ancaman seperti itu ya kapan mau maju bangsa kita kalau hanya ditentukan cawapresnya si A, si B dan si C begitu kan. Bukan hanya ditentukan kemenangan begitu. Sedangkan Pak Prabowo masih solid di situ begitu ya. Ya, karena pada hari ini Pak Ganjar masih belum ada cawapresnya begitu kan, masih hitung-hitungan semua begitu kan. Jangan terlalu tergesa-gesa di situ begitu ya. Jangan terpengaruh kepada survei-survei yang ada begitu. Bahkan ya sedangkan kita pelajari dan memang kami menargetkan bulan Juni akan ada deklarasi. Kalau bulan Juni tak ada deklarasi ya, tak akan ada deklarasi maka akan sulit buat partai-partai pendukung seperti Nasdem, PKS dan Demokrat ya. Artinya bahwa kemungkinan opsi ini juga akan dipikirkan juga. Maka namun demikian Andi Arief menyebutkan pihaknya ya juga masih mempelajari alasan Demokrat mengalami penurunan elektabilitas. Dia heran dengan fakta tersebut lantaran Demokrat tidak pernah melakukan kesalahan. Ya karena memang masih percaya lembaga survei yang memang seperti itu begitu kan. Maka kemudian jangan terlalu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada begitu. Karena apa? Ya bisa saja survei itu dari mana begitu. Yang disurvei dari mana? Bisa metodenya bisa berubah begitu ya. Ini sedang kita pelajari bersama karena penurunan itu tentu pasti ada penyebabnya. Sedang kami pelajari. Rasanya kami tidak akan banyak melakukan kesalahan kecuali ya memang koalisi memang belum terbentuk, ujar dia ya. Ini artinya kalau kita melihat Partai Demokrat mungkin ya jangan terburu-buru terlebih dahulu karena inilah permainan politik kita begitu ya. Bahkan yang rujukannya itu adalah survei Litbang Kompas ya. Dilihat dari detik.com ya. Litbang Kompas merilis hasil survei tren elektabilitas partai politik pada 2023. Posisi 3 teratas ditempati oleh PDP, Gerindra dan Demokrat. Artinya kan Demokrat masih urutan ketiga begitu. Jadi dalam artian bahwa kan masih ada situasi ya bahwa apakah ini jangan-jangan Partai Demokrat naik gara-gara mendukung Anies Baswedan? Ya bisa saja seperti itu begitu. Apalagi nanti kalau tidak mendukung Anies Baswedan keluar memikirkan opsi lain misalnya, maka kemudian itu semakin turun begitu kan. Karena komitmen itu yang dilihat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin yang disurvei itu ketepatan itu adalah tidak suka kepada Partai Demokrat. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena ini 200 juta orang begitu ya, yang disurvei hanya 1.200 begitu kan. Ya kan kita harus memikirkan itu, ngapain kita harus masih percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat ya di 38 provinsi ya. Tingkat kepercayaannya 95%. Artinya PDIP 22, Demokrat 8, Golkar 9. Artinya kalau kita melihat ini kan sebenarnya masih cocok dibandingkan dengan yang ada begitu kan. Apalagi kalau kita melihat partai-partai yang ada hari ini begitu itu masih turun luar biasa dibandingkan dengan PAN begitu kan. PAN itu kan 1,6% begitu kan ya.
Jadi artinya apa? Artinya P3 apalagi di bawah begitu kan, 2,3% begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya ini di ambang batas kan sebenarnya apaan P3 itu kan jauh dari ambang batas begitu kan ya. Ya jadi artinya selama ini kalau kita berpatokan pada survei Litbang ya memang itu trennya seperti itu begitu ya. Bisa saja opsi itu dilakukan karena mungkin terburu-buru Partai Demokrat begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.